Berarti ini Master of Happy Selling. Oh iya, Luar sesuai biasa. dengan bukunya kan. Siap. Memang buku saya ini sebetulnya intinya itu menjual dengan hati atau heart service atau selling by heart. Selling by heart. Artinya kalau orang itu dibuat senang, bahagia, gampang kan jualan. Siap. Intinya intisari buku ini adalah mensyukuri apa yang ada pada kita. Siap. If you think what you don't have in life, Yes. you don't have anything. Yes. Kalau kamu mikir apa yang nggak punya dalam hidup, kamu nggak punya Nggak punya semuanya. semuanya. But if you think what you have in life, you have everything. Tapi kalau kamu mikir apa yang ada dalam hidup kamu punya semuanya. Coba. Sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati itu ada di dalam merasa syukur. Mensyukuri apa yang kita punya. When a man stop learning, he stop growing. Kalau orang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Siap. Betul. Jadi mimpi besar saya itu saya bisa mensukseskan, menginspirasi banyak orang jauh lebih tinggi daripada saya. Leader sejati, Pak. Luar biasa. Yo, what's up yo, wadidaw kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah! Hari ini kita ada di Gramedia. Kita akan ketemu seorang penulis dan kebetulan di belakang kita ada Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Tuh, ya kan? Ikut Papi Bayu yuk. Danang Priyadi Datang untuk menang. Siap. Dan ke Pak apa? Danang keren. Danang keren. Danok, danang oke. Danang oke, siap. Dance, danang kece. Danang kece. Luar biasa loh. Selamat malam teman-teman podcast Papi Bayu. Kita hari ini ada di Gramedia Sudirman, Jogja. Ya, kita bareng Pak Danang Priyadi. Pak Danang ini penulis buku bestseller ya Pak ya. Luar biasa, pokoknya sudah ada 2 bukunya yang bestseller ya Pak? Yes. Siap. Itu 77 cara bodoh berjualan. Ya. Betul ya Pak? Terus 77 plus. Ya. Tanya jawab berjualan. Ya. Terus sekarang relaunching. Ya. Buku terbarunya ya Pak ya. 77 cara bodoh hidup bahagia. Luar biasa. Ini buku ketiga berarti Pak? Buku ketiga. Ini udah kota yang keberapa Pak? Bapak datangin Pak, Jogja ini. Wah, kalau saya hampir seluruh Indonesia sudah datang saya. Yang belum hanya Jayapura. Oke, enggak, untuk perjalanan buku ini? Kalau ini Jogja ini ya karena nggak bisa kemana-mana, Jogja ini yang utama, istimewa. Istimewa ya, siap. Jadi memang beristimewa Jogja itu. Pak, ada cerita dengan topinya Pak? Kenapa harus gitu Pak? Jadi ini pada waktu buku yang pertama tuh cara bodoh berjualan ini, kita ada di Lampung. Feby, supervisor dari Gramedia Raden dan Lampung mempraktekkan ilmu ini. Jadi menyapa. Kalau menyapa jangan hanya yang mau beli bapaknya aja, tapi sapalah family. Bapak, ibu, anak-anaknya. Sekali jualan dia bisa jualan 1.891.100 perak. Padahal targetnya sehari 1,5 juta. Tapi sekali jualan langsung tercapai. Maka dia langsung teriak, Mas Danang, you are truly the king of happy selling. Luar nah, ini lambangnya biasa. ini. Lalu dia saya ajarin dongeng, saya juga pendongeng juga. Lalu saat mendongeng itu saya minta supaya direkod hasil buku-buku jualan dongeng itu. Akhirnya dalam setengah tahun dia mendapat insentif 15 juta. 15 juta. Nah itu orang kan Mas Bayu mungkin senang juga kalau mendadak nggak dipikir-pikir tahun ini kasih 15 juta hasil kerjamu. Kan wah, makan gudeg sudah untuk berapa orang kan? Iya, betul. Ini luar biasa. Jadi lalu dia menjuluki saya, you are truly the king of happy selling. Dan pada waktu saya ngasih pelatihan di Pontianak, saya dikasih hadiah ini. Nah, ini saya tanya Mas Bayu ini sebenarnya ini topi itu menurut Mas Bayu ini topi untuk cewek atau cowok? Cewek sih. Oh, cewek betul. Betul. Sebenarnya untuk cewek. Jadi kalau untuk cowok ini
prudel gini Mas, nggak ada. Oh, nggak ada ujungnya. Nggak ada, tapi nggak keren. Jadi saya pakai ini supaya kelihatan cantik gitu. Nah, Siap. Oke, Pak. Berarti ini Master of Happy Selling. oh Pak? ya, Luar sesuai biasa. dengan bukunya kan. Siap. Memang buku saya ini sebetulnya intinya itu menjual dengan hati atau heart service atau selling by heart. Selling by heart. Artinya kalau orang itu dibuat senang, bahagia, gampang kan jualan. Siap. Misalnya siap. dipuja, oh anaknya cantik, kamu pinter ya sayang. Hah? Dan itu jualan paling mudah seperti itu. Siap. Kalau takut sama bapaknya, ibunya, itu anaknya. Makanya biasanya udah sama Om Danang sana. Bahkan anaknya Ustadz Yusuf Mansur, sana sama Om Danang. Karena Ustadz sering bahasa Inggris, dia kaya, the have, tak ajak yang buku bahasa Inggris. Yang namanya Thesaurus, Dinosaurus itu satunya 170.000. Jadi 4 udah berapa itu? 680.000. Lalu sudah itu, family, mamanya, oh Mama Siti cantik sekali. Ustadz pinter bahasa Inggris sekalian ya Mama. Akhirnya Mbak Tiga Atas kasih 2,5 juta. Oh, berarti gitu ya. Yang penting iya. happy dulu ya, Iya, Pak ya. iya. Kalau happy bisa beli apa aja dulu ya, Pak. Gampang jualannya. Iya kan, Siap. dibuat Dibuat kan. sedang dulu ya. Dengan orang senang maka jadi orang gampang jualannya. Siap. Oke, Pak Danang. Sejak kapan, Pak, menulis buku, Pak? Nah ini lucu Mas Bayu. Saya tuh orang itu ngeliat saya dari mana. Almarhum Mas Haryono yang menulis Kamus Penemu tahun 1990. Saya baru masuk Gramedia 1 Juni 1990. Dia bilang, Mas nulis buku Mas. Lihat dari mana saya bisa nulis buku. Lalu waktu saya menjadi manajer area di Yogyakarta tahun 2009-2010. Itu namanya Mas Sulaiman Budiman tuh regio manager dan store manager Gramedia Matraman. Itu kan datang ke sini. Oh, berarti Ya. Bapak sebelumnya area manajer Gramedia? Iya, Yogyakarta. Pantesan orang-orang Gramedia takut semua sama Danang. Dan masih kenal semua, jadi Siap. security di depan tadi, ayo Mas Danang silakan. Pasti Iya, ada iya. 10 tahun yang lalu saya di Iya, sini. iya. Termasuk Radio Sonora pada kenal semua Iya, orang-orangnya. betul, Wah, ini Mas betul. Danang. Oh ya, berarti gini juga Mas Bayu. Kalau kita memberikan kebaikan, kita akan kebaikan. Siap. Kalau kita siap. melayani baik dengan baik orang lain, maka setiap saat kita minta tolong dengan teman-teman, bahkan teman security di sini semua welcome gitu loh. Siap. Masih kenal. Jadi akan tertanam lama seperti itu. Jadi ini makanya pelayanan hati. Lalu Mas Sulaiman itu bilang sama teman-teman, ini saksikan nanti Mas Danang ini dalam 3 tahun nulis buku, tapi enggak juga. Lalu akhirnya itu tahun 2005 waktu pameran di Bentara Budaya Jakarta itu ada seorang SPG namanya Ayu Widya. Nah, Ayu itu memang karena Ayu karena cantik kan. Jadi kalau kosong pameran tulis buang tempat sampah, Lalu saya ambil, saya nggak bisa nulis. Lalu akhirnya dia nulis 14 novel, salah satu novelnya juara 2 lomba novel tingkat nasional yang diadakan oleh Bentang Yogyakarta. Lalu satu novelnya lagi dibawa di pameran buku yang terbesar di Frankfurt di Jerman. Oke. Saya juga pernah ke sana tahun 2001 dan keliling Eropa 1 bulan. Jadi memang itu luar biasa besarnya. Jadi kalau sini ya bisa ratusan kali ini. Jadi bayangin ya besar. Toko bukunya sana. Untuk pamerannya itu. Oke, pamerannya. Luar biasa. Nah lalu Ayu akhirnya nulis 14 novel, lalu 9 buku anak. Lalu tahun 2017 dia ngedekin saya, Pak, lu nyuruh-nyuruh gue nulis novel. Mana buku lu? Lu banyak ngomong sih. Ayo sekarang duduk. Lalu saya rekam seperti Mas Bayu ini. Nanti kita tulis sama-sama. Lalu muncul buku pertama ini. 77 Iya, 7 cara bodoh berjualan 25 Februari tahun 2018 di Gramedia Central Park Jakarta. Tapi Ayu kaget, loh kok bisa cetak ulang 5 kali, kok bisa bestseller gitu kan. Lalu muncul yang kedua ini, tanggal 25 Oktober 2018. Loh kok langsung bestseller cetak ulang 2 kali. Lalu akhirnya dia, Pak, nama saya ditulis dong. Ya udah boleh. Ya udah karena dia yang bantu saya nggak masalah. Artinya gini loh Mas Bayu. Kayak kita menolong orang, orang akan menolong kita. Kebahagiaanmu dan kebahagiaan orang lain. Saya juga terima kasih saya dibantu Mas Bayu. Nah, saya juga akan membantu Mas Bayu supaya Bayu anginnya semakin perkasa, semakin naik tinggi. Luar biasa. Kan ibarat layang-layang Mas Ya, Bayu betul, ini. betul. Layang-layang itu bisa naik karena harus berlawan dengan angin. Betul. Kalau dia nggak mau, nah, maka saling membantu antara siap. angin si Bayu ini dengan langit yang di atas. Siap. Oke, Pak. Tujuannya apa, Pak? Sebenarnya nulis buku. Kan tadi udah area manajer, terus udah gitu sudah disuruh berkali-kali nggak mau nulis. Kenapa akhirnya oke lah gitu loh. Nah, ini saya begini. Waktu saya di Surabaya itu sama Atlas Store Manager Tunjungan Plaza Gramedia, Mas Bali itu.
kamu kalau pinter jangan dipakai sendiri, kamu bagi sama orang lain. Jadi tujuannya sebenarnya berbagi, seperti Gramedia sendiri kan mencerdaskan bangsa, menginspirasi juga lewat Radio Kompas Gramedia. Saya pun juga seperti itu. Karena saya sudah 30 tahun di Gramedia sejak 1 Juni 1990 sampai 27 Maret 2020 kemarin. Nah, ilmu yang saya dapat, yang saya baca ini untuk apa kalau nggak saya bagi? Siap. Lalu saya tulis di dalam buku ini. Sehingga dengan saya bagi ilmu ini, maka orang semakin pintar, semakin pandai. Contohnya, misalnya Ibu Irma dari Banjarmasin, baca buku ini, langsung dia bisa menjual 2 properti syariah dalam seminggu. Lalu di buku ini saya tulis, kalau kamu tekun bisa 10. Lalu akhirnya apa? Pak Danang, saya sudah seminggu jual 12, dalam sebulan saya mau jual 10. Nah ini saya menginspirasi sana. Atau Pak Bowo dari Bali. Biasanya dia jual lukisan di Denpasar Bali itu, paling 1-2 lukisan dalam waktu 3-4 hari. Begitu baca buku saya ini, dalam setengah jam bisa jual lukisan antara 3.000 sampai 10 juta yang masterpiece. Lalu waktu saya ke Bali, seperti Mas Bayu nemuin saya, istrinya dia bilang, Bapak ini ngefans sama Bapak. Artinya apa? Menginspirasi yang dulu tuh dengan hanya menyapa aja akhirnya bisa jualan banyak. Yang lucu itu Pak Gus Ferry itu, money changer dari Bali itu. Tadinya nggak mau beli, tapi saat dia bayar kasir, saya ngajak main anaknya. Ayo saya main tembak-tembakan, dor gitu. Lalu dia bilang, wah gila lo, gue nggak mau beli, akhirnya lu main sama anak gue. Pada dasarnya kita semua bodoh. Saya mau beli untuk belajar biar pinter. Tapi emang bener, syaratnya satu mas, action. Teori banyak kalau nggak dipraktekkan untuk apa? Betul. Lalu dia dipraktekkan, lalu dia sama seorang ibu hanya menyapa, ibu cantik sekali, beli dolar dari saya dong. 56.000 US dollar dalam waktu 2-3 hari. Lalu akhirnya dia WhatsApp ke saya, Mas, bukunya murah banget itu. Saya menyapa, ibu cantik sekali, beli dolar dari saya. 56.000 US dollar gitu. Basa-basi itu penting berarti ya Pak. Iya, menyapa terus gitu. Dan orang kan dipuji juga senang kan. Betul. Apalagi begitu kenal, oh Mas Bayu ya. Nama adalah surga bagi sempunya menurut Dale Carnegie. Siap. Makanya kalau customer service atau teman-teman SPG mengatakan, oh ini Pak Bayu ya, pasti akan senang. Karena dikenal. Dengan senang itu terus akhirnya ditawarin apa, terus akhirnya enak. Iya. Awal masuknya udah enak dulu ada Pak ya. Jadi ini apa yang saya punya berdasarkan praktek-praktek ini Mas Bayu, saya tulis di buku-buku saya. Karena ini saya itu orangnya praktis ya, atau action man, orang yang praktis. Sehingga ini teruji dan terbukti memang mudah dilakukan. Dan saya senang itu menginspirasi dari Sabang sampai Merauke. Saya pernah di titik 0 km itu Sabang sampai 0 titik kilometer Merauke. Sana saya berbagi ilmu apa? Mendongeng, saya juga storyteller. Jadi motivator, lalu trainer, storyteller, writer, harus author gitu. Nah, itu saya bagi ilmu-ilmu. Bahkan sekarang itu ngajarin orang-orang menulis gitu. Banyak yang terinspirasi untuk menulis buku ini. Siap. Ini ada yang kritik, Pak. Yes. Ya. Ada pada angka 77, Pak? Dia apa? Gini, Bapak teorinya atau ditulis dulu 77 gitu. Baru Bapak nyari teorinya atau gimana Pak? Ini Pak. Nah aku kan suka lihat di Gramedia keliling-keliling gitu. Ada buku 99. Atau 100 motivasi Ratna Lesti. Atau 88 apa itu Love and Life. Warnanya pink-pink untuk anak-anak. Lalu ada 88, ada 99. Wah ini angka 77 kayaknya belum ada. Nah, ini sederhana aja. Tapi waktu itu Mas lagi menulis naskah gitu, sudah sampai angka 66. Angka 66 kok angka nggak bagus itu. Setan gitu ya. Iya, Mas Bayu tahu kan gitu kan. Udah tak tambahin 11 biar 77. Karena Tuhan menciptakan bumi langit 7 hari. Lalu kemudian 77 itu kalau orang bersalah sama kamu ngampuni berapa? 7 kali atau 7 kali 7 atau 70 kali 7? 77 kali artinya kamu harus apa yang namanya mengampuni itu forgive and forget. Jadi kalau sudah mengampuni ya nggak diingat, dilupakan aja. Nah itu 77 kali, artinya tak terbatas gitu loh. Lalu 7 sendiri kalau di angka Jawa juga angka yang bagus, misalnya 7 bulanan. Ya, itu angka bagus menurut Jawa. Lalu menurut Buddha, 7 itu juga angka bagus, menyampaikan kesempurnaan itu 7 kalau Mas Bayu ke Borobudur kan ada tingkatan-tingkatan itu. Harus melupakan dunia dulu, nggak mikirin dunia. Akhirnya sampai puncaknya 7 kali 7 itu, di atas itu udah menyatu sama yang pemberi hidup, sang pencipta, betul. Jadi ternyata bahkan lalu akhirnya waktu saya diajak wawancara seperti ini sama suhu dari sebuah wihara di Jakarta itu, ini sebetulnya isi dharma Buddha atau mutiara Buddha.
Karena misalnya kebahagiaanmu dalam kebahagiaan orang lain. Kalau menurut siapa ini, Yusuf Hamka mengatakan, kalau kamu memberi sedekah pada orang, kaum duafa, kaum miskin, itu berkat itu akan ada pada orang miskin, kaum duafa, kaum yatim yang membantu. Tetapi doa-doa mereka akan balik ke kamu. Dia belajar dari siapa? Belajar dari kakeknya Buya Hamka. Buya Hamka menyampaikan, kalau kamu punya kekayaan, milik-milik kamu, itu kamu makan, hanya akan jadi kotoran. Siap. Tapi kalau milik kamu ini, kamu kumpulkan, jadi warisan, jadi rebutan. Tetapi kalau harta, kekayaan ini milik kamu ini, kamu bagikan pada orang lain, itu akan menjadi aman, menjadi berkah, dan itu akan disimpan sampai di akhirat kamu mati nanti. Siap. Sehingga sebetulnya harta, kekayaan, pangkat, gelar, kedudukan, termasuk ilmu saya ini, hanya titipan Allah, titipan Tuhan yang harus kita bagikan pada orang lain. Karena saat kita nggak ada nanti, kita akan ditanya, apa yang kamu lakukan dengan bakat talenta yang berikan. Siap. Termasuk saya menulis buku terus ini sampai nanti sudah punya 8 saya. Ada 77 kesalahan dan solusinya. Sudah punya 8. 77 cerita cinta, 7 keajaiban dalam kehidupan, 77 cara bodoh manajer berjualan. Sudah siap ini, tinggal sengaja saya pelan-pelan Mas menikmati hidup itu. Asik. Nggak tergesa-gesa. Nah ini maksud saya mau mempertanggungjawabkan bakat talenta yang Tuhan berikan pada saya, sehingga kalau ditanya, inilah yang saya berikan. Bahwa visi misi hidupku yang saya tulis di sini adalah mencintai Tuhan lewat mencintai sesama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Artinya kalau kita mencintai Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita nggak ada wujud nyatanya, untuk apa? Nah seperti itu. Maka ini saya bagi karena saya punya ilmu, entah ilmu menulis buku, mendongeng, ilmu menjual, membuat kebahagiaan. Nah itu saya bagi. Oke, Pak. Pertanyaannya, Pak. Sesulit itukah untuk bahagia sekarang? Sampai Bapak harus membuat banyak ya, Pak ya? Yes. Cara hidup bahagia, terus cara ini. Apa iya saat ini tuh sesusah itu, Pak, untuk hidup bahagia, Pak? Bahagia itu sangat mudah kok. Saya ketemu Mas Bayu ini bahagia banget. Asik. Mas Bayu ini begitu ramah, friendly, tanpa beban, ya. Nggak punya utang saya kira, jadinya makanya dalam buku saya ini. Amin ya Allah. Iya Mas. Iya. Saya nggak punya kredit card, saya nggak punya hutang. Betul. Santai aja ya. Iya. Benar. Coba kalau kita punya segala sesuatu dari berutang, nggak nyaman. Oke, intisari buku itu berarti intinya inti sari bukunya adalah mensyukuri apa yang ada pada kita. Siap. If you think what you don't have in life, you don't have anything. Yes. Kalau kamu mikir apa yang nggak punya dalam hidup, kamu nggak punya semuanya. But if you think what you have in life, you have everything. Tapi kalau kamu mikir apa yang ada dalam hidup kamu punya semuanya. Coba sekarang Mas. Yes. Punya mata bisa melihat. Loh, banyak orang loh Mas yang nggak bisa melihat, katarak atau apa. Punya telinga bisa mendengar. Loh, saya ini belajar bahasa isyarat membantu orang tuli loh Mas. Saya bergaul dengan mereka. Betapa mereka itu pengen belajar banyak hal, tapi nggak ngerti karena nggak itu. Kita yang menerjemahkan. Selamat malam. Karena matahari sudah Oke. Oh ini malam ya. Oke. Selamat bertemu. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Saya senang bertemu kamu. Saya juga. Nah, Mas Bayu kalau jawab sama-sama. Sama-sama. Ya, Oke, bro gitu ya. Gitu. Jadi sama-sama. Sama-sama. Jadi mereka senang sekali. Termasuk gini yang soal buta tadi. Saya juga bergaul dengan orang buta. Betapa dia meskipun nggak ngelihat Mas, tapi hati yang terbuka. Senang mereka. Nah, lalu sekarang penciuman ini. Bau harum, bau seger di sini, tempat sini, atau udaranya habis hujan seger. Itu penting loh Mas. Saat ini penting karena apa? Kalau kita nggak mencium bau itu salah satu tanda kena COVID. Jadi kita harus syukurin. Nah, ini semudah itu bahagia itu. Kita bisa makan, bisa minum. Loh, banyak orang yang tadinya itu waktu awal-awal saya COVID, saya kebetulan habis pas pensiun itu pas mulai COVID kan, Maret itu. Baru pensiun ya, yang minta bantuan untuk sembako 10 orang, 20, 30, 40. Sekarang udah sampai 80-an Mas. Iya. Banyak gitu loh. Ya saya juga kerjasama dengan yang lain supaya saling membantu gitu. Jadi dan disitulah kebahagiaannya. Bisa bantu orang lain bahagia, saya bahagia. Jadi berbagi itulah sumber itu. Makanya kalau Bapak Yakob Utomo almarhum yang sekarang udah 40 hari, itu dia mempunyai moto. Kalau Mas Bayu misalnya ke Kompas itu, di kantor Kompas itu ada tagline yang bunyi adalah sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan sejati itu ada di dalam merasa syukur.
mensyukuri apa yang kita punya. Siap. Mensyukuri bisa membantu orang lain. Bahkan ada paradoks mengatakan, if you feel helpless, saat kamu merasa kurang, help another, bantulah orang lain. Loh, kok kurang kok malah bantu orang lain? Justru kalau kita bantu orang lain, nanti orang lain senang, ya kita ikut senang. Nah, coba Mas Bayu punya pengalaman dan teman-teman di sini punya pengalaman semua, misalnya bantu orang miskin, bantu orang minta-minta. Pasti doanya bahagia Den, panjang umur, murah rezeki ya. Betul. Enteng jodoh, baru udah punya jodoh ya. Enteng jodoh lagi ya. Tambahin kan? jodoh Amin gitu ya kan ya. Jadi siap. gitu. Jadi artinya apa? Nah, sekarang kalau Mas Bayu berbagi banyak orang, tentu banyak orang mendoakan kita. Mendoakan. Allah dengerin. Loh, kok ini orang yang doain banyak berarti dia baik. Maka kita kasih berkah banyak supaya berbuat banyak orang. Siap. Seperti hujan barusan yang ini adalah pengalaman. Semakin kita ngasih banyak, talang kita semakin besar, berkat kita banyak orang. Siap. Itu. Siap. Oke Pak, saya lihat nih Pak ya, kita kan semua tahu toko buku. Ya. Buku itu banyak banget Pak. Betul. Ya kan Pak. Nah, apa rasanya Pak jadi penulis bestseller? Yes. Dan yang mau saya tanyain, strateginya gimana? Apa Bapak saat itu nulis aja? Yes. Pokoknya saya nulis. Atau Bapak lihat dulu, nih pasarnya apa ya? Yang bisa viral, yang bisa laku, yang bisa segala macam. Saya tulis berdasarkan apa kemauan pasar. Mas Bayu, pertanyaan yang bagus sekali, luar biasa. Intelek ini orang pintar ya. Jadi gini Mas, saya nulis berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke. Artinya gampang, punya pengalaman kok. Saya kira Mas Bayu juga bisa nulis dengan acara seperti ini. Mas Bayu tulis itu gampangan pengalaman sendiri. Lalu tentu saja disesuaikan. Justru ini keuntungan saya Mas, dengan bahasa bodoh, maka justru orang gampang mempraktekkan. Itu yang membuat laris. Pertanyaan tadi bagus, apakah hanya nulis saja? Enggak. Saya setiap kali keliling, hari libur pun saya keliling, dan saya ikut menjual di toko-toko di mana saya keliling. Dengan saya menjual, saya bisa menerangkan lebih jelas, orang itu yakin. Contoh di Jogja ini, gampang banget saya. Begitu ketemu dari Klaten ya, oh saya orang Klaten, sesama Klaten harus bantu, beli loh. Siap. Di Gramedia sini, di mana itu Amplas, lalu di sana yang pinggir sana itu ada yang baru, Jogja baru itu, atau terus di Malioboro, semudah itu kok. Terus yang lucu di sini, si Adi kebetulan ini dia cuti. Pada waktu ada lomba antara salesman Jogja Solo Semarang, saya bilang training 2 jam, nanti jam 12 sampai jam 2 kamu jualan harus bisa jual 1 juta, tak target gitu. Mau langsung begitu isoma itu mau kamu istirahat dulu, makan dulu, sholat dulu, lalu makan, silahkan. Pokoknya jam 2 kumpul, nanti kita sharing hasilnya gimana. Yang namanya Adi kebetulan supervisor di sini. Saya ikut Pak Danang aja lah, doa dulu. Jadi yang lainnya makan, yang lainnya yang jualan, dia sholat dulu. Yang lainnya buat 300, 500, 800, bahkan Mbak Win yang jagoan terkenal jualan, supervisornya, hanya 1.540.000. Tapi si Adi ini, begitu sholat, dia sharing. Ini lebih, rasanya kepala enteng, pikiran terang. Lalu dia, kalau saya jual buku ini selama 2 jam, untuk 1 juta, susah Mas. Neranginya kan lama, ya kan? Lalu dia buat pernik-pernik itu. Lalu dapat 500.000. Lalu dia pikir, wah ini alat olahraga ini kan mahal. Kalau saya jual ini bisa gampang. Akhirnya dapat 5 juta itu. Akhirnya waktu presentasi targetnya 1 juta, dapatnya 5,5 juta. 550%, 5,5 kali lipat. Hanya karena apa? Doa. Maka di sini juga dicantumkan, termasuk di sini, betapa pentingnya doa itu. Karena dengan doa ada antusias. Dalam bahasa Yunani, di dalam theos Tuhan. Kalau spirit Tuhan, semangat Tuhan ada dalam diri kita, siapa berani melawan? Sehingga kita merasa dientengkan, dimudahkan, lalu membuat orang senang membeli. Nah ini kesaksian nyata di Gramedia ini. Kerja keras aja nggak cukup. Iya, tanpa bantuan dari atas. Ya, betul Mas Bayu. Jadi kalau kita mengandalkan diri sendiri, maka itu namanya antroposentris. Tapi kalau kita seperti pandemi ini, ini terima kasih Mbak Mas semua yang di sini ini. Itu kita nggak takut, nggak usah takut karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan insya Allah akan melindungi kita karena kita percaya pada Dia. Itu yang tadi menyangkut doa seperti itu. Makanya dalam jualan pun atau saya bepergian dari Jakarta ke sini, itu saya ini frozen shoulder ini sakit loh ini. Jadi kalau saya mau pakai sirden pakai seperti ini, tapi saya percaya Tuhan melindungi saya, menjaga saya. Akhirnya sampai di sini. Yaitu harus diserahkan betul Mas Bayu ke Allah, ke atas. Dengan begitu kita tenang, damai dan bahagia. Itu. Siap. Rencananya Pak, sampai kapan mau nulis buku Pak? Nah,
Ini ya, alhamdulillah puji Tuhan, saya justru di akhir Purnakarya Sidgal Media, saya ada kesempatan untuk nulis buku. Siap. Dan berdasarkan pengalaman saya, karena ini praktis, banyak orang mengalami bahwa itu mudah sekali. Lalu akhirnya ya sudah, sampai nanti akhir hidup saya nulis buku. Ini pertanyaan yang bagus. Ali bin Thalib itu menyampaikan bahwa kalau kamu mau cari keabadian, tulislah buku. Karena kamu boleh nggak ada, tetapi buku mah ada. Sultan Takdir Ali Sabana menyampaikan, kamu boleh sehebat apapun, tapi selagi kamu nggak nulis buku, kamu akan hilang dari sejarah. Siap. Loh iya kan? Betul. Lalu kemarin tuh puisi kita yang itu Sapati Djoko Damono juga begitu. Menulis buku itu melatih otak-otak saraf kita supaya nggak lemah. Lalu menulis buku itu menulis keabadian karena kamu boleh mati, tetapi kamu masih meninggalkan tulisan. Siap, Nah, makanya saya juga siap. sama. Saya menulis buku untuk apa? Saya menulis buku untuk mempertanggungjawabkan ya yang namanya talenta, bakat saya yang diberikan Tuhan untuk menginspirasi berbagi ilmu pada yang lain. Luar biasa. Itu orang-orang besar pasti itu ya Pak ya. Apa yang bisa saya tinggalkan buat penerus? Betul Mas Bayu. Gajah mati meninggalkan gading. Lalu macan mati meninggalkan tulang loreng, apa itu kulitnya itu ya. Loreng. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa? Ya kalau bukunya ada. Ya ini kan dicatat. Ya, kita tahu misalnya Soekarno. Ya. Yes. Wow, karena dia motivator atau orator terkenal dan seterusnya. Kartini karena dia Dostoyevsky Lovit ya itu. Siap. Habis terang terbitlah, habis gelap terbitlah terang. Nah seperti itu. Nah saya meninggalkan ilmu seperti ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan ini sudah menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan mereka memberi kesaksian. Setiap kali kesaksian saya tulis di buku berikutnya untuk menguatkan yang lain. Gitu. Dan kebahagiaan di sono. Loh, kalau Mas Bayu tanya bagus. Saya modal buat buku ini yang ini ya 70 juta. Nanti nggak akan balik gitu. Tetapi kebahagiaan saya bahwa kalau orang bisa merasakan manfaat ini. Sama, tapi ya lebih gila lagi Mas, sekarang buku-buku ini dibajak ini. Lewat Allshop ini yang harga aslinya 7.000 dijual 19.000. Yang kedua 7.000 dijual 15.000. Ini baru muncul Mas. Itu sudah ada bajakannya. Iya. Tapi bagi orang yang sedih, ya kalau saya senang aja. Berarti saya terkenal. Nama saya berarti terjamin. Betul. Kalau saya nggak menjamin, nggak mungkin orang Ngapain capek-capek Iya. bikin gitu ya. Lalu, loh kok ini lewat Shopee itu sampai cuma dijual segitu itu bagi saya nggak masalah. Berarti nama saya semakin disebarkan ke orang-orang sampai menyangkut banyak orang. Bahkan yang di Surabaya lebih gila itu pakai nama saya. Jadi kalau buku-buku ini boleh dibeli, tapi kalau training lewat dia gitu loh. Itu dijual di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Bali, Lombok. Nah istri saya kan tuntut itu nggak ada gunanya nuntut. Bagi saya udah saya dapat publikasi, ngakunya dapat nama. Danang gitu Pak. Ya nanti dianya gitu maksudnya. Ya dia representasi dari saya, yang ngasih training dia. Itu pasti beda sebetulnya. Kalau saya kan bisa cerita dengan gampang, dengan mudah karena yang saya alami. Iya betul. Kalau orang lain kan karena baca ini pasti beda. Siap. Tapi anyway saya dapat panggilan. Bali sebulan, Surabaya, Malang. Iya, orang benernya gitu ya Pak. Iya. Penulis aslinya gitu ya Pak ya. Iya. Siap. Oke Pak. Mimpi besar apa Pak? Pak Danang yang pengen dicapai ke depan? Kalau saya ya, itu kenal Huges, Dewi Huges. Dewi Huges itu sekali ngomong itu bisa sampai dapat 40-50 juta. Saya yang jual juga ke atasan saya, ke kantor saya. Itu dulu tahun 91 itu waktu jadi SPG saya, itu kalau dia jadi SPG 25.000, kalau lembur 50.000. Tapi sekarang balasnya sama-sama 40-50 juta dia minta harga. Bagi saya nggak sedih. Seorang guru yang baik itu kalau bisa menciptakan muridnya jauh terbang lebih tinggi daripada gurunya. Jadi kalau hanya berhenti sepinter saya untuk saya, itu sebetulnya stuck. Dewi Huges itu dulu SPG Bapak. Yes. Hanya 25.000, 50.000. Tapi begitu sekarang main 40-50 juta. Saya menulis buku ini cuma 10.000. Tapi dia bisa 35.000. Kalau ini bestseller, dia mega bestseller. Apa saya sedih? Enggak. Saya mah seperti saya kuliah, saya IPK 37 tuh, saya cum laude. Keponakan saya, adik saya yang di Semarang, di Undip, 3,84. Apa saya sedih? Enggak. Berarti saya lebih sukses memanasi dia untuk itu. Keponakan saya di ITB, Ivan sama Sivan itu 4,0. Meskipun dia bangga, oh saya ngalahkan Om. Oh ya terima kasih itu.
berarti saya bisa bakar dia untuk lebih dari saya. Oke. Bagi orang lain cara berpikirnya selalu yang lain dengan saya pasti merasa sakit hati. Kalau saya enggak, berarti saya berhasil dong. Betul. Jadi mimpi besar saya itu saya bisa mensukseskan, menginspirasi banyak orang jauh lebih tinggi daripada saya. Leader sejati, Pak. Luar biasa. Ya itu mengikuti leader di sini dari Jogja, Ki Hajar Dewantara siap. yang 1912 dengan ilmunya yang ing madya sung tulodo. Di depan kita dicontoh, ing madya mangko, di tengah kita mainkan Turi Handayani. Itu luar biasa itu yang mendirikan taman siswa yang sekarang masih ada monumennya di sini. Apa sih katanya? Jika kamu menginspirasi orang untuk bermimpi lebih tinggi lagi, berarti kamu adalah seorang leader ya, Pak ya? Iya, itu. Pak Danang. Leader is action, not position. Siap. Jadi bukan sekedar jabatan atau kedudukannya. Bagaimana kita bisa memberikan untuk orang lain. Siap. Oke, Pak Danang. Terakhir ya, Pak. Pesan-pesan Pak Danang buat penonton podcast Papi Bayu di luar. Ya, oke. Ini monggo, Pak. Untuk teman-teman Papi Bayu ya, terima kasih. Berbagilah ilmu seperti Mas Bayu. Memberi kesempatan saya untuk berbagi ilmu. Jadi, when a man stop learning, he stop growing. Kalau orang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Siap. Kalau kita berusaha nggak mampu, ingat, do the best and make God do the rest. Kerjakan yang paling sempurna, dan Tuhan akan menyempurnakan kekurangan Anda. Jadi, jangan mengandalkan diri sendiri, seperti pandemi ini, itu antroposentris, tetapi serahkanlah pada Tuhan, Allah di sana. Dengan kita berdoa dan berserah kepada beliau, kita akan hidup tenang, damai, dan bahagia. Karena dia memberi rancangan pada kita untuk hidup damai dan sejahtera. Luar biasa. Terima kasih Pak Danang. Hari ini saya dapat banyak insight, Pak. Keren banget ya. Ini teman-teman harus dibeli. Karena apa? Pak Danangnya orangnya keren banget. Ya, di Gramedia Sudirman ini tinggal ini 8. Ayo dihabisin. Ini sudah habis. Udah habis? Ya, ini hanya dicetak di Jakarta karena pandemi ini hanya di Jabodetabek. Siap. Nanti saya kasih giveaway. Bisa. Boleh ya, Pak ya? Ya. Yang 3 kemarin juga ada kan? Ya. Boleh. Nanti kita ada giveaway juga dari buku-bukunya bestseller dari Pak Danang. Nanti kita akan umumin pas saat Pak Danang ditayangkan di YouTube ya, Pak ya. Siap. Oke, teman-teman kalau nanti pengen lihat lagi mentor-mentor keren kayak Pak Danang, ya, jangan lupa subscribe di sini ya, Pak ya. Siap. Pencet tombol subscribe, terus pencet loncengnya juga. Menteng. Bahagia, siap, gembira adalah obat yang manjur. Mantap. Oke, jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih. Luar biasa. Thank you, Pak. Mantap banget. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는